Shalom, ini adalah saatnya di mana kita dibawa dan membawa kabar kesukaan. Dan saat ini saya mau bacakan Lukas 4 ayat 18 dan 19 terjemahan The Message. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan, juga memberikan kesembuhan kepada yang buta, serta memberikan pembebasan kepada yang berbeban berat, yang sakit dan yang babak belur, untuk memberitakan inilah tahun Tuhan yang bekerja dengan sangat dahsyat. Tahun keselamatan, tahun penerimaan, tahun rahmat, tahun favor, tahun kemuliaan. Saudara, ada sebuah berita yang luar biasa buat Natal. Tetapi seringkali Natal hanya dipenuhi saudara dengan pesta atau makan bersama. Terlalu dangkal, terlalu sedikit. Tetapi saya mau berkata, apa yang Tuhan sediakan buat Natal, apa yang Tuhan sediakan buat di jalan-jalan, apa yang Tuhan mau berikan pada waktu Dia turun ke dunia adalah sangat luar biasa. Saudara, yang pertama yang Tuhan mau, dikatakan aku mengutus anakku untuk apa? Untuk mengurapi. Saudara, Tuhan diurapi untuk mengurapi. Banyak orang tidak mengerti bahwa pengurapan itu sangat penting. Alkitab berkata pengurapan mematahkan semua kuk. Hari itu ada seseorang yang setiap hari saudara mengalami alergi. Dan alergi itu begitu menyiksa dia dan sehingga dia tidak bisa makan ini dan itu saudara. Dan kebetulan dia ke gereja dan dikatakan ada pengurapan. Pengurapan yang membebaskan dari semua kuk, dari semua penyakit. Saudara, dia simple, agak tidak percaya. Tapi dia berkata, Tuhan, saya ini gak pernah tahu, saya dari gereja yang tidak pernah mengajarkan pengurapan. Tapi saya rindu menerimanya dengan segenap hati. Saudara, dan dia maju dan dia menerima. Kelihatannya tidak ada apa-apa. Hanya sebuah minyak diurapi, diberikan, dioleskan di atas kepala. Saudara, tetapi kemudian dia merasakan yang berbeda. Saudara, besok paginya dia tidak mengalami alergi apapun. Dia coba mungkin mulai makan ikan yang biasanya dia alergi. Tidak apa-apa. Saudara, dia coba makan yang namanya kacang-kacangan. Biasanya dia alergi. Tidak ada apa-apa. Saudara, singkat cerita dia makan semua saudara. Yang biasanya mengganggunya. Suddenly, tiba-tiba dia sembuh total. Saudara, dan orang berkata, apakah zaman now, zaman sekarang Tuhan masih bekerja? Ya. Persoalannya apakah kita merindukan? Persoalannya apakah kita mencari? Persoalannya apakah kita berkata, Tuhan, aku mau menerima. Ini baru yang pertama, saudara. Saudara, di ayat selanjutnya dikatakan, saudara, dia membuat pembebasan bagi yang tertawan. Hari ini saya tidak tahu di mana saudara berada dan sedang apa yang menawan engkau. Mungkin ada hutang, mungkin ada yang namanya saudara, beban berat itu adalah keluarga yang hancur. Tapi mungkin juga engkau terikat kepada kebiasaan buruk, masturbasi, narkoba, apapun. Pada saat engkau menjerit dengan sungguh-sungguh, inilah waktunya pembebasan. Ini waktunya suddenly, sesaat, seketika, sekejap Tuhan akan membebaskan. Tapi apakah engkau berseru? Ataukah engkau mencoba dengan caramu sendiri? Seorang teman barusan ini bercerita, dia punya hutang. Dan hutangnya itu saudara cukup besar. 100 juta. 100 juta. Di zaman seperti ini. Tidak mungkin. Siapa yang mau menolongnya di zaman seperti ini? Saudara, dan tiba-tiba saudara, dia ketemu dengan Tuhan. Dia sangat jatuh cinta dengan Tuhan. Dia mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Dan dia mulai angkat dan dia bilang, Tuhan, aku mau hidup tanpa hutang. Tolong Tuhan, kalau boleh bebaskan aku. Dengan cara apa saja. Dan kemudian saudara, dia seperti biasa. Dia tetap kerja, dia tetap menjalani apapun. Bahkan dia coba saudara mencicil uangnya, hutangnya 1 juta, 2 juta. Pada saat dia datang kepada yang menghutanginya. Dan dia bawa hari itu 2 juta. Dan dia berkata, Pak, ini semua yang saya punya. Saya memang pernah hidup dengan tidak benar. Saudara, dan dia mulai bersaksi.
Dia mulai ceritakan kebaikan Tuhan. Dia mulai berkata, ampuni saya penipu, saya suka sekali berjudi dan sebagainya. Saudara, dan tiba-tiba orang yang menghutangi dia, seorang rentenir, menangis. Dan dia berkata, doakan saya. Saudara, dia doakan. Dan begitu dia doakan, orang ini berkata, saya belum pernah merasakan kelegaan sukacita. Tiba-tiba ada beban yang pelong. Saudara, dan kemudian dia bilang, kenapa saya tiba-tiba mengantuk? Dan akhirnya diusirlah dia pulang, diterima uangnya 2 juta. Dan ini rentenir tidur. Ternyata dia punya insomnia, tidak bisa tidur. Dan begitu selesai didoakan, dia bisa tidur 12 jam, saudara. Dan begitu dia bangun, dia sukacita. Dan yang pertama dia buat, dia telepon. Dan dia berkata, semua utangmu saya lunaskan. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Tuhan semudah membalik tangan. Tetapi apakah kita masih percaya? Apakah kita mau sungguh-sungguh mencari dia? Ini tahun pembebasan. Ini tahun rahmat Tuhan. Ini tahun dikatakan penerimaan. Ada berapa banyak kita merasa ditolak. Dan Tuhan bilang, nak, aku datang untuk menerimamu. Aku datang untuk memelukmu. Ada satu lagi yang dikatakan, aku akan memberikan penglihatan kepada mereka yang buta. Saudara, banyak dari kita merasa kita tidak buta. Tetapi sebenarnya kita buta akan kekekalan. Kita buta akan yang ilahi. Kita buta, saudara, akan kebenaran. Lebih banyak kita mendengar gosip-gosip, hoax. Kita lebih suka kepada sampah daripada kepada kebenaran. Dan kadang-kadang orang bisa menghabiskan berjam-jam untuk film. Tetapi untuk membaca Alkitab, 5 menit pun tidak sempat. Ada orang yang berjam-jam, saudara, di diskotik. Tapi untuk setengah jam di gereja aja terasa berat. Saudara, dan itu adalah buta. Saudara, dan hari-hari ini saya melihat lebih lagi. Orang bisa berjam-jam kerja, saudara. Tapi kemudian mereka sangat-sangat terikat sama uang. Mereka habiskan hanya untuk narkoba atau untuk hal-hal yang sangat-sangat tidak berguna. Ini adalah kebutaan. Dan hari ini, kalau saudara bisa dan saudara tahu, ada sesuatu di hatimu yang berkata, itu aku. Dan saudara berkata, aku butuh dibebaskan. Aku butuh disembuhkan. Aku mau tahu yang benar. Aku mau hidup yang benar. Mari berteriak, karena saya berkata tahun pembebasan sudah datang. Dan Tuhan akan membebaskan engkau. Kalau engkau berkata, saya benar-benar merasa tidak ada yang menyintai. Sekali lagi Tuhan datang untuk memelukmu. Dan tawaran ini buat semua sepanjang tahun ini. Biarlah kita berkata, tahun ini adalah tahun pembebasan. Tahun rahmat Tuhan. Tahun penerimaan. Tahun di mana yang buta akan melihat. Yang lumpuh. Mungkin beberapa dari kita berkata, saya ini sudah lumpuh. Tidak punya kekuatan untuk kerja. Saya sudah lumpuh dan tidak berani pelayanan. Saya sudah lumpuh dan saya merasa tidak berani untuk bersaksi. Inilah waktunya. Sekali lagi Tuhan menawarkan tangannya. Tapi apakah kita mau memberikan tangan kita? Ataukah kita berkata, saya mau coba dengan cara saya sendiri. Seringkali ada banyak orang mencoba dengan caranya sendiri. Dan bukan semakin baik, tetapi semakin hancur. Tapi hari ini Tuhan berkata, pakai caraku. Dengarkan Tuhan. Lakukan dalam ketaatan. Dia Tuhan yang membuka jalan. Dia datang untuk memberikan kebebasan, penerimaan, kesembuhan, sukacita.